Intensi misa pada sore hari ini dimohon dari keluarga Andreas Nanang. Berdoa mohon keselamatan juga rahmat yang diperlukan untuk keluarga, juga mengucap syukur atas operasi lutut yang berlangsung dengan baik dan lancar. Semoga proses kesembuhan dan pemulihan juga berlangsung dengan baik. Mari kita sampaikan intensi kita masing-masing. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara-saudari, mari kita siapkan batin kita untuk Ekaristi pada sore hari ini. Kita hening sejenak mohon pengampunan di hadapan Tuhan.
Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa penyelenggara kehidupan, hidup dan mati kami berada di tangan-Mu. Kami mohon kepadamu agar kami memasuki perayaan suci ini dengan hati penuh kepasrahan, sehingga kami memahami apa yang Kau kehendaki. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Kitab Kejadian. Sarah, istri Abraham, hidup 127 tahun lamanya. Kemudian Sarah meninggal di Kiryat Arba, yaitu Hebron di tanah Kanaan. Lalu Abraham datang, meratapi dan menangisinya. Sesudah itu, Abraham bangkit dan meninggalkan jenazah istrinya, lalu berkata kepada orang-orang Het, "Aku ini orang asing dan pendatang di antaramu. Berikanlah kiranya kepadaku sebuah kuburan di tanahmu ini, supaya aku dapat mengantarkan dan menguburkan istriku yang telah meninggal." Sesudah itu, Abraham menguburkan Sarah istrinya di dalam gua di ladang Makpela, di sebelah timur Mamre, yaitu Hebron di tanah Kanaan. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua di rumahnya, yang diberi kuasa atas segala miliknya, katanya, "Baiklah, letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku, supaya aku mengambil sumpahmu. Demi Tuhan Allah yang empunya langit maupun bumi, janganlah engkau mengambil seorang istri bagi anakku dari antara wanita negeri Kanaan tempat aku tinggal ini. Tetapi engkau harus pergi ke negeriku, kepada sanak saudaraku, untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku." Lalu berkatalah hamba itu kepadanya, "Mungkin wanita itu tidak suka mengikuti aku ke negeri ini. Haruskah aku membawa anakmu ke negeri asal tuanku itu?" Abraham lalu berkata, "Awas, jangan kau bawa anakku itu kembali ke sana. Tuhan, Allah yang empunya langit, telah memanggil aku dari rumah ayahku dan dari negeri sanak saudaraku. Ia telah bersabda dan bersumpah kepadaku, negeri ini
akan kuberikan kepada keturunanmu. Dialah yang akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu, sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku. Tetapi jika wanita itu tidak mau mengikuti engkau, maka bebaslah engkau dari sumpahmu kepadaku ini. Hanya saja, janganlah anakku kau bawa kembali ke sana. Beberapa waktu kemudian, Ishak datang dari arah sumur Lakairoi. Ia tinggal di tanah Negeb. Menjelang senja, Ishak keluar untuk berjalan-jalan di padang. Ia melayangkan pandangannya dan melihat ada unta-unta datang mendekat. Itulah hamba Abraham yang kembali dari negeri tuannya dan membawa serta Ribka, calon istri Ishak. Ribka juga melayangkan pandangannya dan melihat Ishak. Segera Ribka turun dari untanya dan bertanya kepada hamba Abraham, "Siapakah orang yang berjalan di padang menuju kita itu?" Jawab hamba itu, "Dialah tuanku." Lalu Ribka mengenakan telukungnya dan menyelubungi diri. Kemudian hamba itu menceritakan kepada Ishak segala yang dilakukannya. Maka Ishak mengantar Ribka ke dalam kemah Sarah ibunya dan mengambil dia menjadi istrinya. Ishak mencintai Ribka sehingga ia terhibur atas kematian ibunya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Kekal abadi kasih setianya. Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan dan memperdengarkan segala pujian kepadanya? Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di setiap saat. Ingatlah akan daku, ya Tuhan, demi kemurahan-Mu terhadap umat. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Haleluya, 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 haleluya. Datanglah padaku kalian yang letih dan berbeban berat, maka aku akan membuat kalian lega. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Matius segera berdiri dan mengikuti Yesus.
Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang-orang berdosa, makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Melihat itu orang-orang Farisi berkata kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, melainkan orang sakit. Maka pelajarilah arti sabda ini. Aku menginginkan belas kasihan, bukan persembahan. Aku datang bukannya untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Suster, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, selamat sore. Sehat selalu untuk semua. Saudara-saudari yang terkasih, tanpa kita sadari, seringkali kita menjadi pribadi yang gampang menyerah. Bukan hanya terhadap masalah-masalah dalam hidup, tetapi terlebih seringkali terhadap kelemahan dan dosa. Seringkali ketika ada kesempatan untuk mengaku dosa, kita menjadi enggan dengan anggapan, sekarang saya mengaku dosa, besok dosa lagi Romo. Dosanya sama, berulang-ulang. Nanti Romonya hafal. Padahal Romonya nggak pernah ngingat-ngingat tuh, apapun dosa umatnya. Tetapi karena itu terus berulang, seringkali kita menjadi tidak tahan, menyerah, lalu membiarkan diri kita terus berada dalam kelemahan dan dosa-dosa. Maka suatu saat Paus Fransiskus dalam sebuah pengajaran itu mengatakan begini, ungkapannya sangat menarik untuk direnungkan. Tuhan itu tidak bosan-bosannya mengampuni kita. Hanya kitalah yang seringkali bosan datang minta ampun. Benar? Tuhan itu tidak pernah bosan mengampuni. Hanya kita yang sering nyerah atau bosan untuk minta ampun. Maka saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita semua sebenarnya mau diingatkan satu hal yang penting, bahwa dari kodratnya kita manusia itu baik. Kalau kita ingat dalam kisah Kejadian, Allah menciptakan manusia itu baik adanya. Bukan hanya alam semesta, tumbuhan hewan, tetapi manusia diciptakan baik adanya. Maka segala yang baik itu sebenarnya melekat erat pada hidup manusia, sama seperti hakikat Allah adalah baik. Maka kalau kita menyadari sebenarnya seburuk-buruknya manusia atau seburuk-buruknya kita, yang baik itu tidak akan pernah hilang lenyap dari diri kita. Selalu ada secercah cahaya dalam diri kita, walaupun mungkin kita berlumur dengan kesalahan dan dosa. Maka Santa Teresa dari Avila mengatakan begini, di lubuk hati yang paling dalam ada bagian yang tidak pernah bisa tersentuh oleh dosa. Disitulah Tuhan Sang Raja bersemayam. Sebenarnya kalau kita menyadari ini, kita juga menyadari dua hal yang penting. Coba kita rasakan. Bahwa karena kenyataan bahwa yang baik itu ditanamkan dalam diri kita, itu maka selalu ada dorongan dalam diri kita untuk selalu berbuat baik. Itu kalau hati nurani kita masih bagus ya. Apakah hati nurani bisa mati? Bisa. Tetapi selalu ada dorongan bagi kita yang pertama untuk berbuat baik, lalu yang kedua selalu ada dorongan dalam diri kita untuk bersatu dengan Tuhan Sang Sumber kebaikan yang sejati itu. Jadi coba rasakan itu. Kita punya dorongan untuk menjadi baik, tetapi juga punya dorongan untuk selalu mendekat kepada Tuhan Sang Sumber kebaikan.
Maka ketika Yesus tadi mengatakan, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang yang berdosa, ada dua hal penting yang bisa kita renungkan. Yang pertama, Yesus tidak pernah mengabaikan orang-orang baik. Jelas, orang-orang baik itu punya jalan yang lebih mudah untuk mencapai keselamatan. Tetapi yang kedua, sebenarnya Yesus mau mengatakan kepada kita, kita yang berdosa, yang lemah, itu mau dikembalikan martabat kita kembali, mau ditampakkan kembali kodrat kita yang luhur itu. Dan tentunya Yesus sendiri yang akan menuntun kita kepada keselamatan itu. Maka saudara-saudari yang terkasih, ada dua hal juga yang bisa menjadi penekanan untuk kita renungkan. Yang pertama, dengan merenungkan bacaan Injil hari ini, kita diingatkan bahwa kebahagiaan yang sejati atau keselamatan itu ditawarkan kepada semua orang, yang baik dan tidak baik, yang baik dan yang berdosa. Bisa jadi kita dua-duanya. Bersyukurlah kalau saudara-saudara itu orang baik. Tetapi jangan kecil hati kalau Bapak Ibu saudara-saudari sekarang ini juga masih membutuhkan Tuhan. Maka hari ini Yesus menawarkan penyembuhan bagi kita para pendosa. Tetapi sekaligus Yesus menjadi jaminan bagi kita supaya kita bisa lepas dari dosa, karena Dia adalah jalan kebenaran dan hidup kita. Lalu yang kedua yang bisa kita renungkan, ini penting, bagaimana kita diajak untuk juga memandang positif orang lain. Mari kita memandang orang lain dengan mata Yesus sendiri, dengan hati Yesus. Jujur seringkali kita memang gampang melihat kesalahan dan dosa sesama, memandang rendah, melecehkan, menyingkirkan, menganggap buruk. Tapi ketika kita berani melihat dengan mata Yesus dan hati Yesus, maka kita juga selalu memberi peluang, kesempatan kepada orang lain juga untuk berubah dan menjadi baik, sama seperti Tuhan Yesus selalu memberi kesempatan kepada kita untuk bertobat. Maka saudara-saudari, mari kita buka hati kita untuk penyelamatan yang diberikan Yesus kepada kita, tetapi mari kita juga buka hati kita untuk orang lain yang masih ingin berkembang dan menjadi baik, sehingga kita semua diselamatkan oleh Yesus sendiri. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Amin. Kita lanjutkan dengan persiapan persembahan. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami terima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami terima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa pencipta semesta, sucikanlah persembahan roti dan anggur, hasil karya dan usaha kami ini, agar menjadi sumber kekuatan kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu.
Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab dengan kelahirannya Dia memperbaharui manusia yang lama. Dengan penderitaannya Dia menghapus dosa kami. Dengan bangkit dari antara orang mati, Dia membuka jalan menuju hidup yang kekal. Dan dengan naik ke hadirat-Mu Bapa, Dia membuka palang pintu surga. Sebab itu bersama rombongan malaikat dan para kudus, kami menyanyikan madah pujian bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau, Tuhan sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, menyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau dalam membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus,
Kami persembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk menyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan Penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama roh-Mu. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Engkau
Kita siapkan lagu Hati Yesus Bagai Laut dari buku Ibadat Adorasi halaman 94. Halaman 94, Hati Yesus Bagai Laut. Buku Ibadat Adorasi halaman 11. Terpujilah Engkau Tuhan Allah Maha Kasih. Ya Tuhanku dan Allahku, karena kasih-Mu Engkau berkenan hadir dalam sakramen Maha Kudus. Salam ya Allah yang mengasihi kami manusia dalam Ekaristi Maha Kudus. Engkaulah roti yang turun dari surga, Engkau roti yang memberi hidup dan menguduskan kami. Salam ya Allah Maha Kasih yang telah merendahkan diri dalam wujud Ekaristi Kudus. Engkaulah sumber yang memberi kelegaan bagi mereka yang kehausan. Salam ya tubuh Kristus yang diserahkan bagi kami sebagai kurban. Salam ya darah Kristus yang ditumpahkan untuk keselamatan kami. Engkaulah yang menebus kami dari segala dosa dan kelalaian kami. Bersama seluruh malaikat dan semua orang kudus, Kami menyembah Engkau ya Tuhan yang hadir dalam sakramen Maha Kudus untuk mengasihi dan menyelamatkan kami. mari menimba air kehidupan Dari sumber-sumber keselamatan, marilah berdoa. Allah yang penuh belas kasih, dalam hati putramu yang dilukai dosa-dosa kami, Engkau menganugerahi kami cinta hatimu yang tak terhingga. Berkenankanlah kami menyampaikan sembah bakti kami kepadanya dan mengamalkan tobat kami dalam langkah laku yang pantas. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Pembacaan dari Injil Yohanes. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Demikianlah sabda Tuhan. terpujilah Kristus.
Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mengambil waktu hening sejenak untuk betul-betul hadir di hadapan Yesus yang lebih dulu menjumpai kita dalam sakramen Ekaristi hari ini. Yesus yang sekarang ada di hadapan kita, sungguh memandang dan memberikan hatinya untuk kita, mencintai kita. Maka mari kita balas kasih-Nya dengan segenap hati kita, dengan segenap diri kita, supaya keselamatan sungguh hadir di dalam diri kita dan keluarga kita.
penyerahan keluarga kepada hati kudus Yesus. Juru selamat yang kudus, Engkau menaruh cinta kasih yang besar kepada kami, maka kami datang kepadamu untuk membaharui penyerahan seisi rumah kami kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Kami mengakui Engkau sebagai Raja kami, Raja seluruh keluarga kami. Hati Kudus Yesus, pada kesempatan ini kami berkumpul di hadapan-Mu dan menyatakan cinta kasih kami kepadamu, serta syukur hati kami karena segala anugerah-Mu. Kami menghormati Engkau sebagai pelindung keluarga kami, dan kami sadar bahwa tiada sia-sia kami menaruh kepercayaan kepadamu. Hati Yesus yang Maha Murah, Engkaulah Raja kami. Kami mohon demi kasih sayang Bunda Maria, tolonglah kami supaya kami semakin lama semakin mendalami cinta kasih-Mu. Dengan demikian kami berani menghadapi musuh kerajaan hati-Mu dan akan patuh setia mengabdi-Mu dimanapun kami berada. Hati Yesus, sudilah Engkau menegakkan kejayaan hati-Mu di atas muka bumi ini. Taklukkanlah semua keluarga di dunia ini di bawah rengkuan hati-Mu yang kudus. Dengan demikian di seluruh muka bumi terdengar pujian bagi-Mu, pujian bagi hati kudus Yesus yang telah membawa keselamatan bagi kita. Kepadanyalah hormat dan pujian sepanjang masa. Yesus yang lembut dan rendah hati, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Amin. Kita nyanyikan lagu Tantum Ergo. Tantum ergo sacramentum veneremur senui et antiquum documentum noquo senda Christui Restet fides supplementum sensum defectui genitori genitoque lauset jubilatio Salus honor virtus quoque site benedictio procedenti apud troque compassiv laudatio. Engkau telah memberi kami roti surgawi yang mengandung segala kesegaran. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah memberikan kepada kami roti sejati yang turun dari surga. Dalam misteri Ekaristi kami mohon, buatlah agar kami selalu hidup dalam Engkau, berkat kekuatan makanan rohani ini. Dan pada akhir zaman, perkenankanlah kami bangkit dengan mulia,
dalam kehidupan kekal bersama Kristus Tuhan kami. Amin. Kita siapkan batin kita untuk menerima berkat Tuhan. Terpujilah Allah, terpujilah nama-Nya yang kudus, terpujilah Yesus Kristus, sungguh Allah, sungguh manusia, terpujilah nama Yesus. Terpujilah hati-Nya yang maha kudus, terpujilah Yesus Kristus, terpujilah darah-Nya yang maha indah, terpujilah Yesus dalam sakramen maha kudus. Terpujilah Roh Kudus, penghibur kita. Terpujilah Bunda Allah yang tiada bandingnya. Perawan Maria yang amat suci, Terpujilah yang terkandung dengan suci dan tak bernoda. Terpujilah nama Maria, perawan dan Bunda. Terpujilah Bunda Maria, yang diangkat ke surga dengan mulia. terpujilah Santo Yusuf, mempelainya yang amat suci. Terpujilah Allah dalam para malaikat dan semua orang kudus-Nya. Amin. Amin. Disiapkan lagu hati Yesus yang berkobar halaman 95.